Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama diberi kesehatan pada hari ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke persada bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Halisa, NIM 2002210024, Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Haji. Sesungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia baru bisa melakukan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama, setelah itu harus juga menanti sangat lama. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, seseorang tak kalah melaksanakan ibadah haji harus dihadirkan dirinya bahwa haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tak kalah melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak atau hanya sedikit. Maka nasihat kepada diri saya dan juga kepada para jamaah haji sekalian agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan niat haji adalah ibadah yang rawan untuk mencari pujian. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu melaksanakan ibadah haji, Nabi berkata, ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji karena ibadah ini rawan sekali dengan orang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, saya sedang haji loh. Maka seseorang berusaha mengikhlaskan niat, dia memberitahukan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, tapi dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer serta riya. Karena ini benar-benar akan menghapus ibadah haji. Semua uang yang kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tak ternilai di sisi Allah sekalian. Mengikuti sunnah perkara yang kedua adalah seseorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasannya ibadah haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji, yang mampu belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusahalah kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi kemaksiatan. Kemudian perkara berikutnya, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan, karena kita bisa bahagia bermaksiat di tanah air kita, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya sangat parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Tidak boleh melaksanakan kefasikan, tidak boleh melaksanakan kemaksiatan. Ingat, tak kala sudah melaksanakan ibadah haji, jangan jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka jagalah pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka ketika haji fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan.
Selanjutnya bersabar. Kemudian ingat, tak kala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Kata Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka orang-orang yang beribadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun yang berhaji, apakah haji yang travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seseorang bersabar tak kala melaksanakan ibadah haji. Dia tidak mencari kesulitan, tetapi kalau dia kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya dan saiznya, berkaitan dengan kelemahannya, berkaitan dengan makanannya, atau apa saja yang namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia berharap bahwasanya kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Tak kala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya banyak uang lebih, kalau kita bersedekah di tanah suci, dan kalau kita punya uang lebih ketika kita jangan ragu-ragu untuk makan dan menyehatkan tubuh kita. Jangan terlalu berhemat sebagaimana jamaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makanannya kurang lalu gizi dan kesehatannya berkurang. Tentu hal ini tidak akan diinginkan karena ingat, seseorang menjaga kesehatan agar dia bisa fit dalam mengerjakan ibadah haji. Banyak bertobat dan jangan lupa banyak bertobat tak kala tak kala melaksanakan ibadah haji dalam kehidupan hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jamaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci sebanyak 40 hari. Sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini adalah hari-hari yang bernilai untuk akhirat kita. Jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.